Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Gimana kabarnya teman-temanku semuanya? Alhamdulillah kita semuanya dalam keadaan sehat. Kali ini kita akan melanjutkan pembahasan kita pada mata pelajaran kimia. Pada kali ini materi yang akan kita pelajari adalah tentang polimer. Polimer merupakan senyawa yang terbentuk dari rangkaian atom panjang secara berulang atau disebut sebagai monomer. Artinya, ribuan bahkan jutaan monomer saling berikatan membentuk senyawa yang disebut polimer. Kata polimer berasal dari bahasa Yunani yaitu poli dan meros. Poli berarti banyak dan meros berarti unit satu bagian. Jadi, polimer adalah makromolekul atau molekul raksasa yang tersusun dari monomer yang merupakan molekul yang kecil dan sederhana. Selanjutnya, kita akan belajar tentang pengelompokan jenis polimer. Apa saja itu? Pengelompokan polimer yang pertama berdasarkan asalnya. Berdasarkan asalnya, polimer dibagi menjadi dua, yaitu polimer alami dan polimer sintetis. Polimer alam adalah polimer yang sudah ada di alam dan terbentuk secara alami. Contohnya, polimer alam ini adalah misalnya pati, amilum, protein, dan selulosa. Jika kita mengkonsumsi kentang, gandum, nasi, artinya kita sudah memanfaatkan polimer alam dalam kehidupan sehari-hari. Yang kedua adalah polimer sintetis. Polimer sintetis adalah polimer yang dibuat oleh manusia untuk berbagai tujuan, baik di bidang industri, otomotif, dan masih banyak lagi. Contoh polimer sintetis adalah plastik, pipa PVC polivinil klorida, nilon, karet sintetis, dan sebagainya. Polimer sintetis masih dibagi lagi menjadi 3 jenis berdasarkan ketahanannya terhadap suhu, yaitu termoset, termoplas, dan elastomer. Thermosetting adalah polimer yang bersifat kenyal saat dipanaskan, tetapi setelah dingin tidak dapat dilunakkan kembali. Jika pecah, polimer tersebut tidak dapat disambung kembali dengan pemanasan biasa. Contohnya misalnya bakelit, uretana, epoksi, polyester, dan formika.
Termoplastik adalah polimer yang bersifat kenyal atau liat jika dipanaskan dan dapat dibentuk menurut pola yang diinginkan. Setelah dingin, polimer menjadi keras dan kehilangan sifat kekenyalannya. Contohnya adalah polietilen, PVC, seluloid, polistirena, polipropilena, asetal vinil, nilon, dan pers. Bahan dasar pembuatan ember plastik ada polietilen dan plastik bekas yang telah dihancurkan. Bahan utama ember ini punya kelebihan loh, yaitu tahan panas dengan titik lebur sampai 105 derajat Celcius. Bahan ini juga tahan air dan tahan terhadap bahan kimia termasuk asam. Makanya ember awet banget walaupun udah dipakai bertahun-tahun. Asal jangan dibanting aja sampai pecah. Udah awet, harganya relatif terjangkau pula. Biji polietilen ini akan di-oven selama 2 jam pada suhu 70 derajat. Pengovenan ini bertujuan untuk mengeringkan. Semakin sedikit kadar air yang terkandung, maka kualitas ember yang dihasilkan akan lebih bagus. Selain itu, hasil bentuknya lebih halus dan rata. Jadi, jika masih ada air yang tersisa setelah proses pemanasan, maka ember yang dihasilkan akan membentuk gelembung atau lekukan pada permukaan embernya. Setelah di-oven, sekarang kita mixing. Biji yang telah di-oven akan dicampur dengan plastik daur ulang yang telah dihaluskan tadi. Aduk selama 5 menit sampai kedua bahan menyatu. Ternyata limbah ember pun masih berguna untuk dibikin ember lagi. Tampung hasilnya dalam wadah dan biji-biji plastik ini siap dicetak. Ini dia mesin pencetak embernya. Masukkan hasil mixing biji plastik ke dalam corong. Mesin ini akan mencetak ember plastik secara otomatis sesuai ukuran. Pada proses ini, bahan plastik akan dipanaskan terlebih dahulu dengan cara injeksi atau suntikan. Mesin ini akan bekerja secara sistematis membentuk hasil produksi sesuai dengan bentuk cetakan yang telah dirancang. Cetakan terdiri dari 2 bagian utama, yaitu yang bisa dibuka dan ditutup. Kedua bagian ini dihubungkan dengan menggunakan slider agar dapat membuka dan menutup dengan sempurna. Umumnya, cetakan besar memiliki saluran rongga yang berfungsi untuk mengalirnya cairan pendingin. Pada bagian ini juga terdapat sebuah tombol yang berfungsi untuk mengatur tekanan injeksi. Tombol ini berfungsi mengatur tekanan, mengatur waktu injeksi, dan mengatur lamanya waktu pembekuan. Dalam waktu 40 detik, mesin ini bisa menghasilkan 1 ember plastik. Wih, cepet banget ya! Next, ember yang keluar dari cetakan akan langsung dirapikan. Biasanya, permukaan luar akan lebih halus dibandingkan dengan permukaan dalamnya. Selanjutnya, yang kedua, pengelompokan polimer berdasarkan pembentukannya. Berdasarkan proses pembentukannya, polimer dibagi menjadi 2, yaitu polimer adisi dan polimer kondensasi. Polimer adisi adalah polimer yang terbentuk melalui reaksi antara monomer satu dan lainnya melalui pemutusan ikatan rangkap. Reaksi ini disebut adisi. Reaksi adisi terjadi pada monomer yang memiliki gugus alkena, misalnya seperti pada vinil klorida, stirena, dan tetrafluoroetilena. Kemudian yang kedua, polimer kondensasi adalah polimer yang terbentuk melalui reaksi antara monomer satu dengan monomer yang lainnya dengan melepaskan molekul, misalnya H2O dan CH3OH. Contoh polimer kondensasi adalah amilum, protein dari asam amino, selulosa dari glukosa, dan masih banyak. Yang ketiga, pengelompokan polimer berdasarkan monomer penyusunnya. Berdasarkan monomer penyusunnya, polimer dibagi menjadi 2, yaitu homopolimer dan copolimer. Homopolimer adalah polimer yang tersusun dari monomer yang sejenis, contohnya PVC, PVCe, dan selulosa. Sedangkan copolimer adalah polimer yang tersusun dari polimer yang tidak sejenis, contohnya
DNA, bakelite, dan amilum. Bagaimana teman-teman? Sudah semakin paham kan bahwa polimer merupakan bahan yang sangat mudah untuk ditemukan dalam kehidupan sehari-hari? Selanjutnya kita akan membahas manfaat polimer dalam kehidupan sehari-hari. Kira-kira apa saja ya manfaat polimer dalam kehidupan? Misalnya yang pertama PVC. PVC ada yang lunak, itu bisa dimanfaatkan untuk selang, kemudian ada juga PVC yang keras dimanfaatkan untuk pipa. Kemudian ada lagi polistirena, berfungsi sebagai bahan dasar plastik dan busa. Kemudian ada protein yang berfungsi sebagai zat pembangun dalam tubuh. Kemudian contoh lagi amilum, berfungsi sebagai penghasil kalori dalam tubuh. Kemudian politetrafluoroetilen berfungsi sebagai bahan dasar teflon atau alat masak yang anti lengket. Kemudian ada lagi LDPE, berfungsi sebagai bahan pembuatan sling atau web. Nilon berfungsi sebagai bahan serat sintetis. Karet alam berfungsi sebagai bahan dasar pembuatan karet atau ban misalnya. Itulah sekilas tentang manfaat polimer ya dalam kehidupan sehari-hari. Kemudian ada juga dampak yang bisa kita rasakan baik positif maupun negatif. Di samping memiliki manfaat yang sangat besar dalam semua bidang kehidupan, polimer juga mempunyai dampak negatif terhadap lingkungan dan kesehatan. Polimer yang dibuang ke lingkungan sulit sekali diuraikan oleh mikroorganisme tanah. Hal ini menyebabkan pencemaran lingkungan. Sementara itu, gugus atom yang ada pada polimer yang terlarut di dalam makanan, kemudian masuk ke dalam tubuh kita, ini juga akan menyebabkan kanker atau karsinomid. Dampak negatif tersebut dapat ditanggulangi jika kita mengurangi pemakaian polimer plastik, kemudian tidak membuang sampah sembarang tempat, kemudian kita memilih alat-alat yang lebih mudah diuraikan dan mengumpulkan sampah plastik untuk didaur ulang. Daur ulang plastik melalui proses pirolisis. Pirolisis adalah proses pemecahan senyawa menjadi satu atau lebih senyawa hasil dengan bantuan panas dalam reaktor. Ternyata belajar kimia itu mengasihkan ya teman-teman.
Demikian pembahasan materi kita tentang polimer, mudah-mudahan bisa dipahami dan ada manfaatnya. Kita ketemu lagi pada pembahasan selanjutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.